Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Aulia, NPM 121 2020 017, kelas akuntansi malam, Universitas Yarsi. Di sini saya akan membuat video sebagai persyaratan UTS Statistik Bisnis 2. Di sini sudah ada soalnya. Yang pertama itu diminta lakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas. Karena saya NPM-nya ganjil, maka saya akan menggunakan data grades. Sekarang kita masuk aja ke dalam SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 25. Yang pertama, kita masukin dulu datanya, file, open data. Lalu kita masukin data latihan grades-nya, klik open. Datanya sudah masuk. Lalu kita ke analyze, deskriptif statistik, dan kita masukin ke frekuensi. Di sini saya akan mengambil 3 variabel saja. Yang pertama ada gender, GPA, dan total. Lalu kita akan ke statistik. Di statistik ini kita klik quartile, cut points score, dan percentile. Untuk percentile di sini saya akan mencari angka 5, 10, dan 15. Lalu di central tendensinya saya akan masukin mean, median, mode, dan sum. Lalu di dispersion-nya itu saya akan masukin standar deviasi, minimum, dan maksimum. Lalu klik OK. Lalu kita klik continue dan klik OK. Setelah itu kita akan masukin data deskriptif. Yang pertama, analyze, deskriptif statistik, lalu deskriptif. Di sini kita ambil 3 variabel seperti tadi, gender, GPA, dan total. Lalu kita klik option-nya. Di sini klik mean, sum, standar deviasi, minimum, maksimum, dan variable list. Lalu klik continue dan OK. Nah, di sini sudah ada datanya. Yang pertama itu frekuensi. Frekuensi itu yang pertama ada statistik. Nah, untuk statistik ini tadi kita ngambil 3 variabel saja. Yang pertama ada gender, GPA, dan total. Nah, untuk masing-masing variabel ini totalnya itu ada 105. Oke, lalu mean. Untuk mean, gender itu ada 1,39, GPA ada 2,7789, dan total ada 100,57. Median untuk di gender itu ada 1,00, GPA ada 2,7200, dan total ada 103,00. Lalu selanjutnya seperti itu. Untuk persentil tadi saya mencari persentil 15, 10, dan persentil 5, 10, dan 15. Untuk persentil 5 di gender itu ada 1, lalu di GPA ada 1,810, dan di total ada 70. Lalu untuk persentil 10 ada 1, untuk di GPA ada 1,7880, dan di total ada 79,60. Lalu untuk persentil 15, gender ada 1, untuk di GPA ada 2,0130, dan di total ada 86,70. Lalu di sini ada frekuensi table. Untuk frekuensi table, yang pertama ada gender. Untuk di gender itu ada female dan male. Nah, untuk frekuensi female ada 64 dan di male ada 41. Nah, untuk di presentnya itu di female itu ada 61,0 dan di male ada 39,0. Lalu seterusnya seperti itu. Sekarang kita akan ke data deskriptif. Nah, untuk di data deskriptif ini ada deskriptif statistik. Kita bisa lihat di gender ini total datanya itu ada 105,
minimumnya itu ada 1, maksimumnya ada 2, sumnya itu ada 146, dan mean 1,39, standar deviasinya itu ada 0,490. Lalu ada di GPA, total datanya itu ada 105, minimumnya itu 1,14, maksimumnya itu ada 4,00, di sumnya itu ada 291,78, meannya itu ada 2,7789, dan standar deviasinya itu 0,76380. Lalu seterusnya seperti itu. Lanjut kita ke soal kedua. Untuk soal kedua, kita akan menganalisis data latihan one sample t-test. Nah, di sini diminta pengujian one sample t-test dengan test value-nya yaitu 55. Nah, di sini berat badan mahasiswa FEB Universitas Yarsi angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya, lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB YRC angkatan 2020 tersebut. Lalu di sini ada hipotesisnya. HO rata-rata sama dengan nilai acuan, HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Lalu kita masuk aja ke dalam SPSS-nya. Yang pertama, kita masukin datanya dulu, klik open, lalu data. Lalu di sini saya akan ubah file of type-nya menjadi Excel. Nah, di sini kita masukin data one sample test-nya, klik open. Lalu kita klik OK. Nah, one sample t-test itu untuk membandingkan rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang ada. Lalu sekarang kita akan menganalisisnya. Yang pertama, kita klik Analyze, kita klik Compare Means, lalu one sample t-test. Di sini untuk tes variabelnya kita masukin berat badannya, dan tes value-nya itu tadi diminta 55. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya. Yang pertama itu t-test one sample statistik. Nah, untuk berat badan datanya itu ada 10. Lalu untuk di mean ada 59 dan standar deviasinya itu 7,379 dan standar deviasi error mean-nya ada 2,333. Lalu untuk di one sample t-test kita bisa lihat di seek to pilot-nya. Seek to pilot-nya di sini 0,121 atau di atas 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yang artinya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB YRC sama dengan nilai 55 kg. Nah, lalu kita ke soal berikutnya. Di sini soal berikutnya itu lakukan pengujian sampel t-test pada independent t-test. Dosen akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB UY tahun 2020. Maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Di sini sudah ada hipotesisnya. Untuk hipotesis varian signifikan F, HO kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1 kedua kelompok memiliki varian yang berbeda. Lalu di sini ada hipotesis signifikasi T. Untuk HO kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama. Untuk H1 kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Lalu kita langsung masuk aja ke dalam SPSS-nya. Yang pertama, kita klik file, lalu open data. Di sini kita ubah menjadi Excel. Kita masukin independent t-test.
Independency test ini untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Lalu kita klik OK. Nah, kita langsung ke variable view. Untuk di variable view-nya ini, untuk kelompok, kita bisa masukkan value 1 itu untuk mengikuti praktikum. Lalu kita klik add untuk value 2 tanpa praktikum. Lalu kita klik add. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik analyze, component means, dan independent sample t-test. Untuk di sini, untuk di tes variabelnya kita bisa masukkan nilai, dan untuk di grouping variabelnya itu kita bisa masukin kelompok. Nah, kita bisa klik deviance group. Nah, untuk grup 1 ini kita bisa masukin 1 dan grup 2 kita masukin 2. Lalu klik continue dan OK. Nah, untuk di sini sudah ada datanya. Untuk di tes ada grup statistik. Yang pertama itu untuk kelompok mengikuti praktikum, datanya itu ada 15. Lalu meannya itu ada 8,227 dan standar deviasinya itu ada 7,658 dan standar error meannya itu ada 1,977. Sini yang kedua ada kelompok tanpa praktikum, datanya itu ada 15, meannya itu 8,860 dan standar deviasinya itu 6,663. Standar error meannya itu ada 1,720. Di sini kita bisa melihat di independent sample t-test. Nah, kita bisa melihat di equal variance assumption-nya itu di nilai sig. Kita bisa melihat datanya itu di sig-nya itu kan tadi jika data lebih dari 0,05 kita bisa baca di equal variance assumption dan sebaliknya. Nah, kita bisa melihat datanya itu di equal variance. Lalu untuk sig to Taylor-nya ini kita bisa melihat kan 0,022, maka kurang dari 0,005, yang artinya HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa. Di sini kita bisa lihat rata-ratanya itu mengikuti praktikum dan tanpa praktikum itu berbeda ya rata-ratanya itu. Lalu sekarang kita masuk ke contoh soal, masuk ke soal berikutnya. Di sini yang soal C, lakukan pengujian to sample t-test, pirate t-test. Ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan sebelum diberi obat, relawan ditimbang, lalu setelah diberi obat relawan juga kembali ditimbang. Lalu di sini ada pengujian hipotesisnya. HO tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah, dan H1 ada perbedaan sebelum dan sesudah. Sekarang kita masuk aja ke dalam SPSS-nya. Yang pertama kita klik file, lalu open data, kita ubah menjadi Excel, dan kita masukin data latihan pirate t-test. Pirate t-test itu untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Lalu kita klik OK. Setelah klik OK, kita ke nah kita ke variable view-nya dulu. Di sini sudah ada datanya.
Lalu kita ke analyze, compare means, dan pirate sample t-test. Lalu kita di sini untuk variabel pertama itu kita bisa masukin berat sebelum, dan untuk variabel kedua kita bisa masukin berat sesudah. Nah, lalu kita bisa klik oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pirate sampel statistik, di sini berat sebelum menggunakan obat ada rata-ratanya itu 66,81, lalu berat sesudah menggunakan obat ada 61,94. Lalu di sini datanya itu ada 16, standar deviasinya itu yang untuk berat sebelumnya itu ada 6,656. Untuk yang berat sesudah itu ada 6,403. Lalu ada standar error meannya itu untuk berat sebelumnya itu ada 1,664, berat sesudah ada 1601. Lalu kita bisa lihat di SIG. Kita bisa lihat di SIG-nya itu di sini 0,00. Lalu kita bisa lihat juga di sini di pirate sample t-test-nya itu di seek to toilet-nya itu ada 0,00. Nah, kalau 0,00 yang artinya itu jika nilai seek to toilet-nya itu kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, kita bisa dilihat di sini HA ditolak atau HA diterima, HA atau H1 diterima, maka HA itu adanya perbedaan rata-rata. Di sini kita bisa lihat rata-rata setelah menggunakan obat, sebelum menggunakan obat dan sesudah menggunakan obat. Di sini rata-ratanya sangat jauh, maka H1 atau HA diterima karena adanya perbedaan sebelum menggunakan obat dan sesudah menggunakan obat. Lalu kita ke soal berikutnya. Ke soal berikutnya, yang D itu lakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah, sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai yang diminum, yaitu pasien yang minum obat X, obat Y, dan obat Z. Pengujian hipotesis HO sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Untuk H1, rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Sekarang kita masuk ke dalam SPSS-nya saja. Yang pertama, kita masukin dulu datanya, open data. Lalu kita masukin data uji ANOVA satu arah. Kita klik open. Lalu kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah ada, lalu kita ke variable view. Untuk di variable view, kita bisa masukin untuk kelompok pasien, kita bisa masukin untuk value pertama, pasien, peminum obat X. Lalu, untuk value kedua, pasien, peminum obat Y. Lalu untuk value ketiga, di sini kita masukin pasien, peminum
obat Z. Oke. Nah, lalu kita klik OK. Oke, setelah itu kita ke Analyze, Compare Means, dan kita masukin ke One Way ANOVA. Untuk di dependent list-nya ini, kita bisa masukin tekanan darah. Lalu untuk di vektornya ini kita bisa masukin kelompok pasien. Setelah itu kita ke post hoc. Untuk di post hoc kita bisa masukin data equal varian asemnya, Bonferroni dan Tukey. Lalu di sini significance levelnya itu 0,05. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik option. Di sini kita masukin descriptive dan homogeneity of variant stance. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya. Yang pertama ada one way descriptive. Nah, untuk pasien peminum obat X datanya itu ada 7, rata-ratanya itu ada 125, standar deviasinya itu ada 10,801, standar errornya itu ada 4,082, lower boundnya itu 11,5, dan seterusnya. Lalu pasien peminum obat Y datanya itu ada 7, meannya itu ada 125,00, standar deviasinya itu ada 12,583, standar errornya itu 4756, dan seterusnya. Lalu untuk pasien peminum obat Z, di sini datanya ada 7, meannya ada 152,14, dan standar deviasinya itu ada 15,507. Lalu total keseluruhan pasien peminum obat ada 21. Nah, sekarang untuk test of homogeneity of variance. Di sini kita bisa lihat untuk tekanan darah based of man, kita bisa lihat di sini sig-nya itu. Nah, kita bisa lihat kan untuk sig-nya itu 0,708, yang artinya sig-nya itu melebihi 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak, yang artinya rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, Z sama. Lalu di sini kita ke ANOVA. Untuk di ANOVA, kita bisa lihat sig-nya itu kurang dari 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak, yang artinya rata-rata tekanan darah tidak sama. Lalu kita bisa lihat di multi comparison itu, kita bisa lihat pasien peminum obat X pada pasien peminum obat Y. Di sini mean difference-nya itu 0,00, maka tidak adanya perbedaan. Kita bisa lihat di sini untuk pasien peminum obat X dan pasien peminum obat Y rata-ratanya itu sama, maka tidak adanya perbedaan. Lalu di sini untuk pasien peminum obat Y dan pasien untuk di sini kita bisa lihat pasien peminum obat X dan pasien peminum obat Z di sini minus 27,143. Maka terdapat perbedaan. Kalau ada bintang berarti ada perbedaan signifikan. Kita bisa lihat di sini the main difference is significant at the 0,05 level. Maka di sini kalau ada tanda bintang terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu kita ke homogeneous subsets. Di sini ada tekanan darah. Kita bisa lihat pasien peminum obat X datanya itu ada 7, dia masuk ke kelompok 1. Pasien peminum obat Y, dia datanya ada 7, dia masuk ke kelompok 1. Dan pasien peminum obat Z, dia masuk ke kelompok 2. Kenapa pasien X dan Y itu ada dikelompokkan 1? Karena dia tidak adanya perbedaan. Lalu di sini pasien peminum obat Z, kita masukkan ke kelompok 2 karena adanya perbedaan.
Lanjut, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini untuk soal berikutnya, lakukan pengujian ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Keterangan, gender 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, pendidikan 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, dan 3 untuk S1. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Open data. Lalu kita masukin uji ANOVA dua arah. Kita klik open. Setelah itu kita ke variable view. Tadi untuk di value-nya itu 1 laki-laki, 2 untuk perempuan. Lalu di pendidikan 1 SMP, 2 SMA, dan 3 S1. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke analyze, kita ke general linear model, lalu kita ke univariate. Nah, untuk di univariate ini terdapat dependent variable. Untuk dependent ini kita bisa masukin nilai ujian. Oke, untuk di fix-nya ini kita bisa masukin gender dan pendidikan. Setelah itu kita ke post hoc. Nah, untuk di post hoc kita bisa masukin pendidikannya saja. Lalu setelah itu kita bisa masukin Boniferoni dan 2K. Setelah itu klik continue, lalu kita bisa klik option. Di sini kita bisa masukin deskriptif statistik, lalu kita bisa masukin homogeneous, dan klik OK. Lalu setelah itu klik OK. Lalu kita bisa lihat di sini untuk di univariate analysis of variance, kita bisa lihat di between subject faktornya. Di sini untuk gender 1 itu adalah laki-laki, datanya itu adalah 18. Untuk gender kedua itu ada perempuan, banyaknya data itu ada 22. Dan untuk pendidikan 1 itu ada SMP, ada 8 datanya. Untuk kedua itu ada SMA, datanya ada 20. Dan S1 ada 12. Lalu untuk deskriptif statistik, nah untuk di gender laki-laki, itu pendidikan SMP-nya itu rata-ratanya ada 32,43. Lalu datanya standar deviasinya itu ada 11,646 dan banyak datanya ada 7. Lalu untuk di laki-laki SMA MEA-nya itu 46,60 dan standar deviasinya itu ada 11,082 dan banyaknya datanya itu ada 5. Lalu untuk pendidikan di S1 ada banyak MEA-nya itu ada 77,83, lalu standar deviasinya itu 18,192 dan banyaknya data ada 6. Lalu untuk total laki-laki itu pendidikan total laki-laki ada rata-ratanya itu ada 51,50 dan standar deviasinya itu ada 23,993 dan banyaknya data ada 18. Nah, untuk di laki-laki ini kita bisa lihat semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi juga nilai rata-ratanya. Kita bisa lihat di sini SMP, SMA, dan S1. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi juga nilai rata-ratanya. Lalu kita bisa lihat di sini di perempuan. Untuk perempuan, pendidikan SMP ada 68,
Lalu di sini standar deviasinya tidak ada karena di sini banyaknya data hanya ada satu. Lalu untuk di SMA rata-ratanya itu 65,13. Lalu standar deviasinya itu 8,551 dan banyaknya data ada 15. Untuk pendidikan S1 ada 69,67 dan standar deviasinya itu ada 10,558. Dan untuk banyaknya data ada 6. Lalu di sini untuk total perempuan ada 66,50, standar deviasinya itu 8,922 dan banyaknya data ada 22. Lalu untuk di total keseluruhan pendidikan di sini ada SMP totalnya rata-ratanya itu ada 36,88. Lalu di SMA ada 60,50 dan S1 ada 73,75. Totalnya itu ada 59,75. Lalu kita ke Levens Test of Equity of Error Variance. Di sini kita bisa lihat di base set of mean, di nilai sigma ini kita bisa lihat 0,518 yang artinya itu sigma itu lebih dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak, yang artinya variasinya itu sama. Oke. Lalu kita ke test of between subject effect. Untuk di test of between subject kita bisa lihat di corrective modelnya ini sigma itu 0,00 yang artinya kurang dari 0,05. Maka modelnya valid, berpengaruh pada nilai ujian. Lalu kita bisa lihat di post hoc testnya. Untuk di multi covariance kita bisa lihat untuk post hoc test ini digunakan untuk mengetahui variabel yang memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pendidikannya itu kita bisa lihat SMP ke SMA meannya itu ada minus 23,63. Berarti di sini terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kita bisa lihat di sini rata-rata memiliki bintang, yang artinya semua data ini memiliki perbedaan yang signifikan. Lalu kita ke homogeneous subsets. Nah, di sini kita bisa lihat untuk di pendidikan SMP datanya itu 8, dia masuk ke kelompok 1. Dan SMA datanya itu udah 20, dia masuk ke kelompok 2. Dan S1 datanya ada 12, dia masuk ke kelompok 3. Kenapa pendidikan ini berbeda kelompoknya? Karena semua pendidikan ini datanya itu terdapat perbedaan yang signifikan. Makanya itu dia dikelompokkan satu-satu. Setelah itu kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini kita akan melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer dan interpretasikan apakah data tersebut reliable atau valid. Sekarang kita bisa masuk ke dalam SPSS-nya. Yang pertama, kita masukkan dulu datanya. Selanjutnya kita akan menguji data kuesioner primer. Nah, untuk di sini kita ke variable view dulu. Nah, untuk di variable view ini kita bisa masukkan datanya. Yang pertama itu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, kita masukin datanya dulu. Sebelum kita menganalisis, kita harus mencari totalnya dulu. Nah, untuk mencari totalnya itu, kita transform, lalu ke compute variable. Oke, di sini untuk target variable, kita bisa masukin total underscore B. Lalu untuk di sini kita
masukin datanya satu-satu. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita masukin seperti tadi, compute variable. Sini kita ubah menjadi total M. Kita balik dulu. Lalu di sini total M kita masukin semua. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita seperti tadi transform compute variable, kita kembalikan dulu, lalu di sini diubah menjadi total W. Sini kita ganti, kita masukkan total W-nya. Total W ada sampai 7, kita masukin sampai 7. Setelah itu kita klik OK. Lalu untuk di total B, M, dan W kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita ke analyze, lalu kita ke scale dan reliability analyze. Nah, untuk di sini kita masukin datanya per variabel. Yang pertama kita akan masukin data variabel B. Oke. Setelah itu statistik. Nah, untuk di sini kita bisa masukin di deskriptif for-nya itu kita bisa masukin scale if item delete. Lalu kita klik continue. Lalu klik OK. Setelah itu kita masukin lagi per variabel, analyze, scale, reliability, analyze, lalu kita balikin lagi datanya. Kita masukin datanya yang data M. Lalu di sini OK, continue, OK. Lalu kita masukin lagi datanya, analyze, scale, reliability analysis. Lalu kita kembalikan lagi datanya. Setelah itu kita masukin data total W. Total W ada 7, kita masukin. Lalu statistik ada scale if item delete. Lalu klik continue dan OK. Setelah itu kita bisa lihat di datanya. Bentar. Nah, di sini sudah ada datanya. Nah, di sini sudah ada data reliability-nya. Untuk di case processing summary kita bisa lihat di sini datanya itu ada 171. Lalu kita bisa lihat di reliability statistik. Nah, di sini kita bisa melihat. Kita lihat di sini. Kita bisa lihat di sini di clone base alpha. Jika clone base alpha-nya itu lebih dari 0,6, maka pada tabel reliability statistik itu reliability. Nah, di sini kan clone base alpha-nya itu di atas 0,6, maka data tersebut reliability. Lalu kita ke item total statistik. Lalu di sini sudah ada datanya, item total statistik. Oke. Ini per item.
Jadi di sini reliability statistiknya ini di atas 0,6, maka data tersebut reliability. Di sini pun juga sama, untuk di variabel M di atas 0,6 dan untuk variabel W juga di atas 0,6, maka variabel B, M, dan W itu variabel. Nah, tapi belum tentu di atas 0,6 itu reliability, tapi variabelnya belum tentu valid. Maka kita harus uji validitas, bisa dilihat dari corrected item total collection. Kita bisa lihat. Nah, untuk di total untuk di variabel B kita bisa lihat di corrected item total collection. Nah, di sini jika item total collection-nya itu di atas 0,03, maka item tersebut valid. Nah, di sini kita bisa lihat di variabel B di corrected item total collection-nya itu di atas 0,03, maka data tersebut valid. Nah, kita lihat lagi di variabel M. Di variabel M di atas 0,03, maka data itu juga valid. Lalu kita bisa lihat juga di data variabel W. Di corrected item total collection-nya itu untuk variabel W dia di atas 0,03, maka data tersebut valid. Jadi untuk data variabel B, M, dan W, data tersebut valid dan reliability. Nah, itu cara mencari data kualitas data. Sekarang kita akan mencari data asumsi klasik. Nah, data asumsi klasik itu ada 3. Yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heterokedasisitas. Nah, yang pertama itu kita masuk ke datanya yang tadi. Oke. Nah, untuk yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression, dan kita klik linear. Setelah itu di dependent itu kita bisa masukin total W. Lalu di independentnya ini kita bisa masukin total B dan total M. Nah, setelah itu kita ke statistik. Di statistik ini kita bisa masukin estimates dan model, lalu collinearity diagonals kita masukin. Setelah itu kita klik continue, lalu kita masuk ke plots. Untuk di plots, untuk Y ini kita bisa masukin receipt, dan untuk X ini kita bisa masukin zip rate. Lalu kita bisa klik continue, lalu kita klik save. Nah, untuk di save ini kita bisa masukin residualnya itu understand the risk. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, setelah itu yang kedua kita akan masukin data lagi. Yang pertama analyze, lalu kita masukin non-parametric test, lalu legacy dialogues, dan one sample. Nah, di sini kita bisa masukin understand risk residualnya. Kita masukin, lalu kita bisa klik OK. Oke, yang pertama kita akan mencari data uji normalitas. Nah, untuk uji data normalitas di sini NPR test, one sample chromograph test.
Nah, di sini kita bisa lihat untuk data untuk mencari uji normalitas, kita bisa lihat di example-nya ini, example stick to toilet. Di sini dia ada 0,074, yang artinya dia di atas 0,05, maka regresi distribusi itu normal. Nah, kita bisa lihat di sini dia di atas 0,05. Lalu kita ke uji hetero. Nah, untuk uji hetero kita bisa melihat di sini. Nah, untuk uji hetero kita bisa lihat di sini terdapat lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih, di sini tuh data-datanya itu tidak saling menumpang tindih. Berarti datanya itu menyebar bersifat hetero. Nah, kalau misalnya numpang tindih, berarti dia tidak bersifat hetero. Kita bisa lihat di sini. Sekarang kita akan mencari data uji multicol. Nah, untuk uji multicol, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk uji multicol kita bisa lihat di data collinearity, statistik, tolerance, dan VIV, maaf. Kita bisa lihat di tolerance dan VIV. Nah, untuk di tolerance value dikatakan jika toleransinya itu lebih dari 0,1 dan VIV-nya itu kurang dari 10, maka tidak terjadinya multicol. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk toleransinya itu dia melebihi 0,1 dan VIV-nya itu kita bisa lihat dia kurang dari 10. Maka di sini tidak terjadinya multicol. Karena toleransinya itu kurang dari 0,1 dan VIV-nya itu di sini toleransinya itu lebih dari 0,1 dan VIV-nya itu kurang dari 10, maka dikatakan tidak terjadinya multicol. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.